Yang ketiga itu, kalau kita kembali ke film Avengers, mereka komitmen. Ketika mesinnya sudah jadi, mereka akan masuk ke mesin itu, mereka akan cari batu-batunya itu, mereka akan rebut, dan mereka akan tuntaskan misi ini apapun yang terjadi kan. Mau mati, mau tidak, pokoknya harus sama-sama mereka masuk ke mesin waktu itu. Ya. Jadi yang nomor 3 ini adalah komitmen. Nah, komitmen saya, keputusan saya, artinya putus. Saya tidak akan kembali ke gaya hidup pasif dan makan berlebihan, makan sebagai pelampiasan. Tidak akan lagi. No more. That's it. Enough. Ya. Saya sudah menghabiskan 47 tahun untuk 47 tahun dengan gaya hidup seperti itu, cukuplah sudah. Mau sampai kapan lagi? Begitu ya. Harus ada perubahan. Jadi saya tuangkan komitmen saya dalam 2 hal. Yang pertama, beli timbangan. Wah, timbangan ini feedback yang paling jujur ya. Kalau kita lihat setiap hari timbangan kita, ketika ada progres walaupun sedikit ya, itu sudah memberikan sebuah kebahagiaan. Kalau kita melihat kenapa main basket itu seru banget, karena ada skornya kan. Ketika ada skornya kita lihat, kita tahu gitu, kita ada di mana dan kita mau kemana gitu. Berapa poin lagi yang harus dikejar. Hampir sama dengan program diet, ya kan. Kalau kita timbang, setiap hari kita bisa melihat dan memantau berapa perkembangan kita. Dan kita merasa bahagia banget ketika ada kemajuan. Jadi yang pertama adalah timbangan sebagai feedback yang paling jujur. Komitmen saya yang kedua, saya nyatakan dalam bentuk treadmill. Saya membeli sebuah treadmill, dan treadmill yang saya beli, sengaja saya beli dengan kualitas yang prima, dengan kualitas unggul. Kenapa? Walaupun mahal, tapi saya tetap memaksa diri untuk membeli. Kenapa? Karena saya berpikir, kalau saya nggak pakai, saya rugi. Ini mahal, ya nggak? Nggak pakai, itu rugi gitu. Jadi saya harus pakai treadmill ini, karena ini mahal, setiap hari saya harus naik dan berjalan cepat 45 menit. Itu komitmen saya. Pokoknya setiap hari 45 menit jalan. Ya, kalau kondisi kurang fit, tetap jalan, tapi mungkin jalannya pelan. Kalau kondisi lagi fit, ya, apalagi dengerin musik-musik yang wah, ya, yang seru gitu, saya bisa jalan lebih lama. Ya, jadi ada bentuk komitmen gitu. Komitmen itu saya nyatakan dalam tindakan, dalam action, yang kemudian action-nya itu membuat saya merasa jauh lebih segar. Yang keempat, kalau kita kembali ke Avengers, yang keempat ini adalah ketika mereka mau masuk ke mesin ini, perhatiin ya teman-teman, mereka pakai baju yang berbeda. Para superhero ini pakai baju yang berbeda. Mereka bajunya putih, ya. Nah, pakai baju yang berbeda itu adalah sebuah simbol, adalah sebuah tanda, adalah sebuah pernyataan gitu, bahwa kami di Avengers sekarang diikat dalam satu misi yang sama, yaitu menyelamatkan dunia ini dan mengembalikan teman-teman kita yang hilang akibat jentikan jarinya Thanos. Itu misi mereka. Nah, jadi poin yang kelima ini, poin keempat ini adalah identitas diri. Kita harus membuat identitas yang baru. Ya, saya bukan lagi saya yang seperti dulu. This is the new me. Ini adalah saya yang baru gitu. Ya. Saya bukan orang gemuk. Nah, itu identitas, ya. Salah satu faktor yang membantu kita membuat identitas dengan lebih baik adalah melihat program penurunan berat badan sebagai sebuah bentuk ibadat. Saya melihat ini sebagai seperti ibadat karena ini badan kan Tuhan yang ngasih kan ya. Bayangin kalau kita dapat pemberian yang berharga, katakanlah baju yang mahal gitu ya, teman kita kasih.
Terus bajunya tuh diapain gitu? Apakah dijadikan lap, meja, atau topo gitu ya, atau keset? Kan nggak menghargai kalau kita seperti itu kan. Nah sama kan, kalau badan yang Tuhan kasih ini kita tidak hargai, kita tidak pelihara, kita tidak jaga dengan baik, kan kita tidak memberikan penghargaan kan, kita tidak appreciate kan pemberian Tuhan. Jadi dengan menjaganya dan merawatnya, ini kita mencerminkan penghargaan kepada pembuatnya. Ya, jadi saya melihat ini sebagai sebuah bentuk ibadat. Saya juga melihat ini sebagai sebuah pemberian. Saya memberikan diri saya sebagai hadiah untuk orang tua saya, untuk istri saya, untuk anak saya. Ya, hadiah seorang ayah atau suami yang sehat, segar, dan fit setiap hari. Ya, itu cara pandang yang menarik. Ya, saya juga melihat diri saya sebagai seorang motivator. Ya kan? Katanya motivator, kok gembul? Katanya menginspirasi orang lain, kok tidak bisa menginspirasi diri sendiri? Jadi dengan pemikiran seperti itu, saya mau tidak mau, ya saya harus bakar jembatan gitu, sehingga saya tidak akan kembali ke pola hidup yang lama. Saya memberi identitas diri yang baru, bahwa saya adalah seorang pria yang sehat, yang langsing, yang ideal, dan menjadi inspirasi buat orang lain. Itu yang keempat, identitas. Yang kelima ini ada hubungannya dengan coach, ada hubungannya dengan mentor. Ya, kalau kita melihat seorang atlet yang berlatih, ya, kan ada pelatihnya dong. Sekarang saya tanya, pelatih A dan pelatih B, yang mana yang Anda pilih? Pelatih A, ketika Anda berada di tempat saya berlatih, dari jam 9 sampai jam 4 sore, Anda harus taat kepada saya. Sisanya terserah Anda. Mau ngapain, masa bodoh. Itu pelatih A. Pelatih B, dari jam 9 sampai jam 4, Anda di tempat saya, Anda berlatih. Tapi setelah itu, Anda harus terus laporan sama saya. Ya. Jadi di rumah pun, pada malam hari pun, waktu privasi pun harus terus laporan. Besok ketemu sama coach, laporan. Kemarin makan apa? Jam berapa? Berapa banyak? Makan coklat nggak? Makan keju nggak? Ya. Kemudian apakah sore hari itu ada olahraga dan lain sebagainya? Ya. Pokoknya Coach B ini mau tahu banget gitu, kepo banget gitu. Kenapa? Karena proses menempa diri sebagai seorang atlet itu nggak bisa dibagi dua gitu. Ya, antara berlatih dan di rumah itu satu kesatuan gitu kan. Jadi kalau kita punya mentalitas seperti coach yang kedua, coach yang B ini, apapun yang kita inginkan, canangkan, akan berhasil. Karena ada orang yang nagih, ada orang yang ngejar, ada orang yang memantau perkembangan. Ya. Nah sama, kebetulan di rumah saya yang gembul, itu minoritas, saya sendirian. Putra saya dan istri saya langsing. Jadi saya berada dalam pergaulan yang benar gitu, ya. Karena kan pergaulan sangat menentukan ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sama-sama menderita, kan kita sama-sama saling, ya nggak apa-apa lah, kita juga menderita gitu ya. Tapi kalau kita dalam ruang lingkup yang berbeda, dalam hal ini saya ruang lingkup yang kurus-kurus langsing gitu ya, pastikan lingkungan ini membentuk kita. Dan karena coachnya adalah istri saya sendiri, saya selalu dibantu, dicek pola makannya, ya, dicek kadar makannya apa saja. Saya terus terang nggak begitu mengerti tentang apa yang saya makan ya, protein kah, karbohidrat kah, I don't know. Istri saya mengerti karena dia cukup peduli gitu, namanya wanita ya, dia cukup detail gitu ya dengan hal ini. Jadi teman-teman, itulah 5 hal yang saya share dalam kesempatan kali ini yang
membantu saya untuk bisa punya power, punya motivasi, punya kekuatan untuk melawan Thanos dalam diri saya, yaitu sebuah hasrat yang begitu besar untuk makan, dan saya merasa bersyukur sekali karena saya dibantu oleh kekuatan dari keluarga dan teman-teman. Orang tua juga sangat mendukung, sehingga saya seperti punya tim Avenger sendiri gitu, yang membantu saya mengalahkan raksasa dalam diri saya yang tidak mau saya sehat. Ya, dan saya merasa sangat bersyukur sudah 1 tahun saya melakukan puasa 16 jam ini atau intermittent fasting ini, dan mudah-mudahan apapun yang teman-teman geluti, alami sekarang melalui sesi sharing kita, teman-teman dapat inspirasi bahwa kalau seseorang betul-betul bertekad untuk berubah, pasti ada jalan. Di mana ada keinginan, di situ pasti ada jalan. Dan pasti ada ridho dari Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan program kita kali ini. Saya undur diri dan kita jumpa lagi di program yang berikutnya. Terima kasih.